Chapter 1106, Sige. Sword Sovereign yang tak terkalahkan, adikmu, hari ini aku akan bertarung denganmu selama 300 putaran. Ada berbagai macam berlari, Jiansun yang tak terkalahkan, bajinganmu, menyebabkan Lao Su mati di sini hari ini. Dan Lao Su tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Sword Sovereign yang tak terkalahkan, aku tidak akan pernah mati bersamamu hari ini. Aku ingin menggunakan kepalamu sebagai pot malam. Ambil hidupmu, ... Mengetahui bahwa dia adalah umpan meriam, dia mengabaikan hidupnya dan memiliki kecanduan sebelum dia meninggal. Apakah Anda tak terkalahkan? Jiansun tidak hebat di hari kerja. Apakah itu tak terkalahkan di dunia? Tidak ada yang berani melawan Anda di tengah jalan. Tetapi sekarang saya akan mati, memarahi sebanyak yang Anda inginkan. Apa yang Anda ingin saya lakukan? Jadi, tetapi orang banyak yang menyapu seperti angin kencang dan hujan. Tetapi Andalah yang mengatakan saya, mengutuk, berjuang untuk menjadi pahlawan, dan berteriak. Bahasa kotor itu melekat di telinga pedang penguasa yang tak terkalahkan dan beberapa raja pedang, dan karakter tingkat atas yang biasanya tinggi di hari kerja langsung tercengang. Orang macam apa orang-orang ini? Sangat baik, dan tim datang untuk memarahi jalanan. Bahkan pejabat senior Shizu harus turun 3 dan 4 ketika mereka melihat leluhur mereka. Mereka tidak berani memiliki setengah dari kata-kata arogan. Kelompok bayi kecil ini sangat tidak dapat dijelaskan. Mereka tidak memiliki kata yang bersih di mulut mereka. Tetapi dari mana mereka tahu bahwa kelompok orang ini sudah mati? Sekelompok orang yang bahkan tidak ingin nasib, apalagi yang bisa Anda takuti? Sentuh. Melangkah ke depan dengan ganas, memicu semburan asap, Bai Li Yuyun segera membungkuk kepada Bai Li Yutian dan mengepalkan tinjunya, nenek moyang tua. Biarkan bawahan mereka naik dan beri mereka warna untuk dilihat, biarkan mereka menyesali kesombongan hari ini oke. Tidak. Tiba-tiba mengangkat tangannya, mata Bai Li Yutian berangsur-angsur menjadi dingin dan perlahan menggelengkan kepalanya. Mereka berbicara tentang orang tua itu, lalu kehidupan mereka. Mereka harus dipanen oleh orang tua itu sendiri. Nah, itu adalah sekelompok hal yang tidak diketahui. Bahkan para lelaki tua berani menyalahgunakan mereka tanpa izin, lalu biarkan mereka merasakan konsekuensi dari melakukannya. Begitu kata-kata itu jatuh, mata Bai Li Yutian terkondensasi, dan pedang langit yang memotong di tangannya tiba-tiba memancarkan leimang yang cerah. Dan seluruh kubah langit tiba-tiba berubah menjadi langit ungu. Pada saat berikutnya, tetapi ketika dia melihat puluhan ribu orang bergegas ke arahnya, dia menyapu dengan keras dan berteriak keras, apakah kamu pikir kamu itu bermarga Zuo atau monster laut? Berani memprovokasi orang tua seperti ini, saya tidak tahu seberapa tinggi itu. Bergemuruh, satu ayunan pedang, dunia runtuh. Saya melihat bahwa pedang ungu itu seperti panah dari tali, dan menyapu kerumunan dengan desir. Langit yang gemuruh, dan tempat di mana pedang Mang melewatinya, hancur berkeping-keping, dan segera melibatkan semua orang sombong ini ke laut yang panjang dan gemuruh, hanya berkedip. Semuanya dalam keadaan utuh. Dalam deru sengsara, semua berubah menjadi asap dan menghilang. Ketika asap dan debu menghilang, batas tanah telah benar-benar berubah menjadi tanah hangus, dan bahkan modal mayat yang lengkap tidak lagi dapat ditemukan. Itu hanya tipuan, dan puluhan ribu tuan tewas seketika. Jiansun yang tak terkalahkan, pemimpin No. 1 di Wuzhu, adalah kekuatan lemah di depan Feng Tian Hayao, tetapi di depan kelas pembudidaya ini. Ada keberadaan seperti dewa siapa yang bisa menjadi lawan pedangnya? Nenek moyang leluhur-leluhur adalah yang pertama di dunia, dan pantas namanya. Hahaha, melihat adegan ini, Bai Li Yuyun buru-buru mengepalkan tinjunya lagi dan mengirim pantat lembut. Namun, dia begitu penuh kasih sayang, dan mungkin berguna sebelumnya, karena pada saat itu, Jiansun yang tak terkalahkan benar-benar percaya bahwa dia adalah eksistensi yang tak terkalahkan di dunia. Tapi sekarang, itu tidak lagi berguna. Setelah melihat perang antara Kraken dan Zuofan, Bai Li Yuyun sekali lagi menembak pantat telanjang, mendengarkan telinga Jiansun yang tak terkalahkan, hampir sama dengan penghinaan. Apakah Anda konyol? Tampar, berjabat tangan adalah kipas tamparan keras, dan Bai Li Yuyun terbang menjauh dari kipas sejauh 100 meter, dan semburan darah merah tidak bisa membantu tetapi meludahkan. Ketika dia berdiri dan melihat leluhurnya, dia masih bingung, dan dia tidak tahu di mana dia salah. Batuk. Dia tidak bisa berhenti batuk beberapa kali, dan batuk darah es dengan api lagi. Bai Li Yutian memegang darah ini di tangannya dan menunjukkan kepadanya dengan marah. Ini adalah kekuatan magis yang Anda katakan, dunia adalah yang pertama. Saya Anda buta? Apakah Anda tidak melihat kekuatan Kraken? Apa pria tertua di dunia? Leluhur, bahwa Kraken adalah monster, pada manusia kau masih kentut, adakah orang dan monster pertama di dunia? Lalu mengapa Zuofan dapat melukai Kraken dengan serius, tetapi lelaki tua itu tidak bisa? Jiansun yang tak terkalahkan memberinya gigitan dalam, menggertakkan giginya dengan marah. Orang tua itu hanya menginginkan saingan yang bisa bertahan dalam pertempuran.
dan dia tidak membutuhkan penghuni liar semacam ini di sekitarnya, mengerti? Ya, leluhur, semua orang mengangguk dan menundukkan kepala sebagai tanggapan. Bailey Yuyun juga buru-buru menundukkan kepalanya untuk menjelaskan, tetapi dia tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Batuk. Setelah memperhatikan mereka dengan seksama, Jianzun yang tak terkalahkan tidak bisa menahan batuk lagi dan menutup mulutnya. Sementara di Bingyusan, dipengaruhi oleh pembekuan Hayao dan Zuo Fan Longxidan, dia terluka parah hingga 60% dan setiap kali dia terluka, lukanya akan bertambah parah. Hanya dengan pedang, luka internalnya jauh lebih berat. Tapi dia tidak khawatir, dia hanya berurusan dengan sekelompok kecil, dan dia tidak perlu menggunakan kekuatannya yang sebenarnya, bahkan jika itu menyebabkan cedera. Di mana itu bisa menjadi lebih buruk? Tetapi segera, dia menemukan bahwa dia salah. Batch bayi kecil barusan tidak lebih dari 9 sapi dari ribuan bayi kecil. Meskipun dia bisa menghancurkan kumpulan dengan satu pedang, tapi berapa banyak pedang yang bisa dia pegang? Suara memecah udara terus terdengar lagi, dan keributan terus-menerus juga terdengar bersama pedang-pedang tak terkalahkan, dengan keberanian untuk bertarung. Keberanian untuk mengecilkan kura-kura kakek sedang menunggumu di sini. Penguasa pedang terkalahkan, mengaku tak terkalahkan, brengsek dan dunia hanya tak tahu malu. Jianzun yang tak terkalahkan, tempat yang tak terkalahkan, penipuan diri sendiri, dan ingin hidup. Kakek ada di sini menunggumu mengebor selangkanganmu. Hahaha. Wajahnya berkedut keras, tubuhnya Jianzun yang tak terkalahkan menggigil, wajahnya berkerut, kepalanya menegang dan menoleh ke tempat jauh di mana suara itu datang. Tetapi ia melihat kelompok lain dari suara keras, tidak takut mati semut bergegas ke arahnya tanpa berpikir, tetapi suara kasar semakin tidak menyenangkan. Sekelompok hal yang tidak takut mati, berani melangkah maju sampai mati. Batuk, menggigil karena amarah, Jianzun yang tak terkalahkan mengepalkan giginya dengan kuat, dan dengan suara gigitan pedang langit yang terangkat di tangannya. Dia akan mengayunkan lagi dengan pedang, tetapi dia tidak menunggunya melambai, tetapi dia menggelengkan tubuhnya dan tidak bisa menahan muntah seteguk darah merah datang. Melihat adegan ini, keempat Raja Pedang bergegas maju untuk mendukungnya, dengan cemas berkata, leluhur tua. Bailey Yuyun mengambil 2 langkah lagi dan bergegas maju dan mengajukan diri. Nenek moyang tua, mengapa Anda tidak harus menembak semut-semut ini? Berikan padaku dan urus mereka. Kau pergi, mereka mencari seorang lelaki tua. Jika lelaki tua itu tidak muncul, bukankah itu sama dengan yang mereka katakan? Mendorong lengan Bailey Yuyun dengan keras, mendorongnya menjauh, mata Bailey Yutian merah. Dengan gelombang pedang langit yang ganas, aun merah lain terbang menjauh, tetapi mendengarkan suara gemuruh, puluhan ribu nyawa dan pemusnahan menghilang. Namun, dia sendiri tidak bisa membantu tetapi menghela napas merah lagi, tubuhnya bergoyang, dan sepertinya luka-lukanya jauh lebih berat. Semua orang melihat ini dan buru-buru mendukungnya, mata mereka semua prihatin. Leluhur, tim selanjutnya, cepat. Di sisi lain, di luar Haimingzong, setelah melihat guntur ungu lainnya meledak di dalam, mata Leng Wuchang bersinar halus, menunjuk ke dalam. Melihat puluhan ribu di depannya, dan memutuskan, ingat, ini Anda mungkin tidak akan pernah bisa keluar lagi, tetapi jangan lupa untuk memprovokasi monster tua itu. Dia adalah orang yang sombong dan memandang rendah Anda. Selama Anda memprovokasi, ia akan keluar semua. Meskipun saat ini Anda mungkin tidak memiliki kehidupan lagi, tetapi Anda telah memperoleh vitalitas untuk tim di belakang Anda. Semakin banyak energi yang dihabiskan monster lama pada Anda, semakin besar peluang tim di belakang untuk memenangkannya. Jika demikian, mungkin saudara Anda akan Anda hidup, jadi pengorbanan Anda tidak akan pernah sia-sia. Mengaum, dengan raungan nyaring, kerumunan itu melangkah lagi dan bergegas masuk. Melihat adegan ini, seorang lelaki tua tidak bisa tidak datang kepadanya dengan ekspresi kekaguman, dan sedikit mengangguk. Awal Suanglong Supreme mengatakan bahwa keluarga Luo di Shizu memiliki banyak bakat, dan itu benar-benar pantas memiliki reputasi. Tuan Leng adalah akal, dan telah melatih kedua negara untuk menjadi murid. Mengganggu distribusi, setiap orang memiliki kerabat dan teman di belakang tim. Untuk membuat mereka lebih vital, sangat sulit untuk memikirkannya, ya. Di mana, sedikit trik. Sedikit mengangguk, Leng Changchang berkata sambil tersenyum, dan, kali ini untuk berurusan dengan Jianzun yang tak terkalahkan. Pada dasarnya adalah konsumsi taktis lautan manusia, tanpa kerjasama, tidak perlu berkenalan dengan kenalan, jadi pengaturan terbaik. Kata-kata Leng sangat benar. Lalu pergi untuk menyambut tim berikutnya dan pergi. Diakon Din baik, dengan sedikit membungkuk, Leng Wuchang memperhatikan lelaki tua itu pergi, tetapi segera. Setelah punggung lelaki itu menghilang, kulit Leng Chang tiba-tiba membeku, dan sudut mulutnya melengkung-melengkung, ambil nyawa orang lain untuk mengkonsolidasikan kursi saya. Saya benar-benar tidak peduli sama sekali, para pemimpin senior dari 4 negara ini. Kenapa, Tuan Leng tidak menghargai orang yang kejam seperti itu?
Namun, pada saat ini, tawa ringan terdengar. Tubuh Leng Wuchang terkejut, dan ketika dia berbalik untuk melihatnya, dia melihat sosok yang dikenalnya sekaligus. Dia tidak bisa menahan senyum, dan menyembah, siapakah aku? Ternyata menjadi seorang gadis suang. Bagaimana Anda bisa datang ke medan perang paling kejam ini, temperamen? Karena itu perang, itu kejam di mana-mana. Dengan tak berdaya menghela nafas, Suanger tidak bisa menahan senyum dan menggelengkan kepalanya, ngomong-ngomong. Aku juga harus berterima kasih kepada Tuan Leng untuk rencana yang luar biasa ini, dan membuat lebih sedikit kejahatan. Perintah Bruder Zuo hanya untuk menggabungkan kekuatan kedua negara, dan melingkari Jianzun yang tidak terkalahkan, tetapi tidak ada proses khusus. Tuan Leng dapat mengatur secara efektif, dan benar-benar dapat membuat banyak pengepungan dan penindasan. Setiap tim telah berbicara untuk memprovokasi Jianzun yang tidak terkalahkan, dan dengan emosinya, ia akan diserang dengan marah. Dengan cara ini, ia akan mengkonsumsi banyak kekuatan, sehingga kita dapat dengan cepat memenangkannya dan mengurangi korban. Mengangguk dengan ringan, Leng dengan tidak setuju-setuju, tetapi tersenyum pahit, itu sama artinya bahwa pemilik mengirim orang tua untuk membantu organisasi, tapi... Aku takut itu bertentangan dengan makna kepala pelayan Zuo. Apa artinya ini? Apakah kamu berpikir jika Zuo Guanjia benar-benar ingin berurusan dengan Jianzun yang tidak terkalahkan? Akankah benar-benar ada pengaturan khusus? Ayo bermain. Petik 2. Chapter 1107, Rusing. Tubuh itu gemetaran, Suanger memandangnya dengan tak terbayangkan, tidak dapat membuat saluran ini. Mustahil? Apakah saudara Zuo bukan Marsekal 4 negara? Mengapa Anda ingin? Ini Jenderal Marsekal dari Shizu, bukankah itu penunjukan sementara? Tidak baik mengatakan sesuatu, bahkan jika itu disebut pemanfaatan. Sebuah kilatan tajam di matanya, wajah yang dingin dan tanpa ekspresi, berkata, burung-burung yang terbang, busur yang baik. Kelinci yang licik, anjing mati. Sekarang pertempuran di Wuzhou sangat ketat, dan tidak ada cara bagi pejabat senior di Shizu untuk meminta Zuo Butler untuk keluar dan memimpin seluruh situasi. Tetapi jika perang ini berakhir, apakah komandan Shizu? Apakah Shizu masih Shizu asli, tetapi apakah Zuo Stewart, atau Zuo Stewart? Bagian dalam yang berbahaya, dengan kebijaksanaan Zuo Stewart, bagaimana itu tidak bisa dilihat? Di mana? Selain itu, permainan pembantu rumah tangga Zuo ini, meskipun ini adalah permainan hebat Huanglong, dapat segera menghancurkan situasi di Zhongzhou, tetapi pada saat yang sama. Hilangnya kekuatan tempur Shizu juga akan hancur. Pertarungan yang disebut pertarungan ampas pasir, manfaat bagi nelayan. Zuo, siapa pramugara yang benar-benar mengendalikan situasi secara keseluruhan? Ini sangat sulit untuk dipertimbangkan. Perlahan-lahan menyentuh janggutnya, senyum misterius muncul di sudut mulutnya yang dingin, dan pergi perlahan, mendesah dari waktu ke waktu. Aku benar-benar tidak tahu bahwa aku akan bertemu Zuo Butler di masa depan, dan aku tahu bahwa lelaki tua itu akan membunuhnya. Jika dilemahkan, apakah dia akan memukuli orang tua itu? Oh, lupakan saja. Lalu dorong ke pemilik rumah, siapa yang akan membuat keluarga Zanluo sangat kasihan kepada orang-orang, Anda bilang ya, hahaha. Melihat ke dalam kepunggungnya yang tidak bisa dipahami, alis Suanger mengernyit, berpikir sedikit, dan menggelengkan kepalanya dengan seringai. Orang jahat ini tidak berubah selama bertahun-tahun, jadi saya ingin tahu apakah saya ingin lebih memikirkan dunia. Boom. Di sisi lain, Jianzun yang tak terkalahkan menghadapi pasukan perang salib yang bergegas, dan pedang di tangannya terus menebas, mengirim mereka ke neraka, tetapi mau tidak berguna. Orang-orang ini tampaknya orang gila yang tidak takut mati. Jianzun yang tak terkalahkan memotong tangannya dengan lembut, tetapi masih sulit untuk menghentikan ujung orang mati itu. 4 raja pedang lainnya benar-benar tercengang. Secara umum, membunuh ayam dan monyet, bahkan jika mereka mengambil tindakan dan kejutan, para pembudidaya biasa yang pemalu tidak akan berani mengambil langkah maju. Tetapi sekarang ada begitu banyak hal indah yang tidak takut akan kematian, sehingga mereka berbaris untuk mengambil pil jiwa. Begitu pula berebut ke depan. Ini tidak bisa membantu membuat Raja Pedang ini memiliki perasaan yang tidak dapat dijelaskan. Apa yang terjadi pada orang-orang di Beizhou ini? Apakah Anda gila? Tetapi dari mana mereka tahu bahwa bukan orang-orang ini yang gila, tetapi rencana pembunuhan Zuofan, yang telah membuat mereka tahu bahwa kemenangan pertempuran ini akan terbuat dari mayat. Dan mereka adalah tangga menuju kemenangan. Kadang-kadang orang tidak takut mati, tetapi takut itu tidak berharga. Di masa lalu, Raja Pedang terlalu kuat. Bahkan jika mereka mati, mereka tidak akan menyakiti orang lain, jadi mereka tidak berani bergegas ke depan. Tapi sekarang, Zuofan telah memberikan jawabannya. Kekuatan hampir 100 juta orang telah membunuh mereka. Dengan cara ini, suasana hati orang-orang berbeda. Kematian mereka sangat berharga. Adalah wajar untuk bisa mendapatkan kepala Jianzun yang tak terkalahkan dan beberapa Raja Pedang, ditambah cara bersemangat untuk memecah orang-orang yang dicintai. Mereka menanamkan nilai kehidupan dalam diri mereka.
Semakin banyak kekuatan yang Anda konsumsi dalam kelompok monster ini, semakin aman orang yang Anda cintai akan menyusul. Dan mungkin Anda bisa melakukan upaya pertama. Dalam hal ini, orang-orang ini memiliki iman akan kemenangan, dan mereka benar-benar menjadi orang mati, tidak takut mati. Boom! Sekelompok orang mati jatuh, tetapi Jian Zun yang tak terkalahkan lelah dan wajahnya pucat dan terengah-engah. Dari waktu ke waktu ia mengeluarkan 2 darah merah. Tetapi luka-lukanya lebih memberatkan. Nenek moyang lama, kamu harus istirahat dulu, ayo Yu. Pada saat ini, Baili Yu datang kepadanya tepat, menghalangi dia di depannya. Karena hubungannya yang lelah, kali ini dia tidak dengan keras mundur menuruni tangga, dibantu oleh 3 raja pedang lainnya, dan beristirahat di tanah. Dan orang-orang yang baru saja tiba itu adalah tindakan Baili Yu. Meskipun mereka masih terus memprovokasi Jian Zun yang tak terkalahkan di mulut mereka, tetapi sekarang orang tua ini tidak memiliki energi lagi untuk dikonsumsi bersama mereka. Jadi dia tidak melakukan keledai yang keras kepala itu, seolah-olah dia belum mendengarnya, dia menyesuaikan diri untuk sembuh. Melihat adegan ini, Baili Yutian Leng Wuqian benar-benar mundur, dan Raja Pedang muncul, jadi dia segera memutuskan untuk mengirim dari 1 tim ke 1 tim ke 5 tim dan 5 tim. Meningkatkan tekanan mereka. Dan serangan itu, dari segala arah, menebas kepala mereka dan menutupi wajah mereka ke Jian Zun yang tak terkalahkan. Baili Yu ingin melindungi leluhurnya, dan dia sangat sibuk dan kelelahan. Tidak ada cara, dan 3 raja pedang lainnya harus mengikutinya. Namun ketahuilah bahwa mereka masih mengalami cedera serius. Tidak masalah berurusan dengan selusin atau lebih, dan menangani ratusan semuanya sekaligus, sehingga mereka semua mengalami cedera dan sulit untuk mendukung mereka. Untungnya, pada saat genting ini, Baili Yulei juga bergegas ke sini bersama pangerannya Baili Jingtian untuk membantu melawan. Namun demikian, dalam kasus Baili Yutian yang terluka parah, 2 raja pedang normal dan 3 raja pedang yang terluka serius, dalam menghadapi serangan gabungan kedua negara. Pembunuhan terus-menerus dari ratusan juta tim cadangan yang mati, juga beberapa tidak bisa menahannya. Meskipun orang-orang mati ini tidak dapat menyakiti mereka, tetapi terus-menerus membunuh mereka, itu membuat mereka menghabiskan banyak energi, 1 hari, 2 hari, 3 hari. Selama mereka panjang, mereka akan pusing, dan tampaknya mereka akan segera kelelahan. Terasa seperti. Tetapi pada saat ini, mereka hanya membunuh 30 juta orang, dan ada 2 kali lebih banyak orang yang menunggu. Mengacuhkan jumlah mereka yang besar, Raja-Raja Pedang dan Raja-Raja Pedang menghadapi lawan yang tampaknya tidak pernah membunuh, dan akhirnya jatuh ke dalam bahaya yang paling sulit. Tidak hanya kelelahan kekuatan, tetapi juga banyak kelemahan. Lintang dan garis bujur, bukankah kamu bisa menembus perbatasan Beizu dan mendukung kami? Bagaimana kami merasa bahwa semua kekuatan tempur Beizu telah berkumpul di sini, di mana saja kamu? Ketika dia meraung di langit, Bai Yu tidak bisa menghentikan amarahnya. Dan menggigit giginya dengan keras. Sisa Raja Pedang juga tampak marah, mengepalkan tangan mereka dengan erat dan mata mereka memerah. Mereka selalu percaya pada rencana Baili Jingwei, tetapi kali ini, entah bagaimana, mereka jatuh ke dalam situasi yang mengerikan. Apa yang salah dengan combo 4 negara dalam Lungsin dan Pakan 100 mil ini? Kerumunan berteriak di bawah hati mereka, mata mereka penuh kebingungan. Tetapi di mana mereka tahu, mereka bersemangat di dalam hati mereka. Tetapi Baili Jingwei jauh lebih bersemangat daripada mereka. Cong, aku harus menyeberangi perbatasan untukku, merobek mulut Beizu, bagaimanapun caranya. Di perbatasan Beizu, dengan ratusan mil garis lintang dan garis bujur dan mata merah. Seluruh tubuh gemetar, menunjuk pada asap medan perang, ada deru suara. Gigi putihnya menggigit keras, semua retak di mulutnya. Zuofan, kau bajingan, sebenarnya mengatur rencana racun ini, dan kau akan berada di masa depan, benar-benar tidak ada habisnya denganmu. Ada nenek moyang mereka, saya tidak tahu apa yang terjadi sekarang. Sudah 6 hari, sudah dikepung selama 6 hari. Ini hampir 100 juta kekuatan tempur, dan ada 3 pedang. Begitu saya memikirkannya, murid ganda Baili Jingwei menjadi lebih merah, dan mereka berteriak berulang kali, Cong, apapun yang terjadi, berikan ini kepadamu, saudaramu, limbah ini. Mengaum. Ketika suaranya menyebar, seekor naga melantunkan langit, dan King Sheng meraba-raba langit, menebang, menggedor suara keras. Dan ratusan penguasa di akhir dinasti Yuan di bawah meratap dengan desahan, langsung kehilangan nafas, bahkan perbatasannya besar Arai terus bergetar dan sulit untuk dipelihara. Ding ding ding, suara piano terdengar manis, bergema di setiap sudut medan perang, tetapi segera suara piano tiba-tiba berubah, mengembang menjadi 7 roh pedang yang indah, dan terbang ke kerumunan dengan ganas. 100 tuan dipotong berkeping-keping dalam hitungan detik, darah dan daging samar-samar mati. Selanjutnya, suara piano ditenangkan lagi, dan pria kulit putih itu diam-diam membelai piano di medan perang dengan senyum ringan di sudut mulutnya.
Ini Raja Pedang, hati-hati dengan 7 nada pedangnya yang tak terlihat. Sebuah pencerahan Beizu mengenalinya, dan segera berteriak, tetapi suaranya tidak jatuh. Dan ledakan keras meledak dalam sekejap. Pada akhirnya, daging itu melintang. Sangguan Fei Yun berdiri di ketinggian, meletakkan jari pedangnya, melihat segala sesuatu dengan dingin di bawah, dan bersenandung, apakah ada 4 Raja Pedang di medan perang ini? Hanya berhati-hati tentang Raja Pedang? Seperti apa ini? 3 dari kita yang lain bukan seseorang? Itu benar, Raja Pedang Qinse ini dapat bergoyang. Qin seperti apa yang harus dia sentuh di medan perang, DC. Pada saat ini, Jiu Jianxian juga menyeringai, dan datang ke sangguan Fei Yun. Hehe berkata, haruskah kita juga menunjukkan rasa kehadiran? Jika tidak, pusat perhatian ini akan membiarkan pemain piano direnggut. Lalu Bai Li Cheng salahkan dan katakan kita tidak melakukan yang terbaik. Bagaimanapun, orang tua itu, tidak ingin dia mengejar telinga orang tua itu sesudahnya, hahaha. Dengan tawa yang keras, Jiu Jinxian meledak, dan seteguk minuman keras menyembur ke bawah, diikuti oleh murid mata yang kental, menunjuk ke bawah, dan menggedor. Seluruh anggur diubah menjadi lautan api emas, berubah menjadi hujan pedang, disapu, dan langsung membunuh hampir 1000 tuan. Melihat adegan ini, sangguan Fei Yun hanya bisa menghela nafas, Sword Immortal, kamu adalah Nanzu Burning Sky Sword Dao yang tercerahkan. Akan lebih mudah untuk membunuh orang atau menembak, aduh, lihat kembali masa lalu. Tidak bisa tidak menggelengkan kepalanya, Jiu Jianxian tidak bisa tidak menghela nafas panjang, pada saat itu. Murongli dan aku berteman dengan anggur, dan kami juga tahu berteman. Dia juga dengan murah hati membiarkan orang tua itu mengerti selama setahun di bawah pedang yang membakar langit. Ada manfaat dari seorang lelaki tua hari ini. Tetapi saya tidak berharap waktu telah berlalu dan saya bertanya-tanya apakah dia akan memberi saya anggur lagi. Ketika kamu memenangkan Nanzu, bukankah anggurnya milikmu? Aduh. Anggur yang diberikan oleh seorang teman, dan anggur yang dicuri oleh perampok. Bisakah itu rasanya? Ada senyum tak berdaya, mata Jiu Jianxian penuh dengan kesedihan, dan ada sentuhan kesedihan di kedalaman mata. Pada saat ini, ketika saya melihat mereka, 2 Raja Pedang, berdiri di awan dan berbincang dengan langit. Bai Li Jingwei tidak bisa menahan diri untuk tidak terbakar, menunjuk ke arah mereka dan berteriak, sangguan Fei Yun, Jiu Jianxian, kebenaran membiarkan Anda apakah ini pesta? Bukankah Anda terburu-buru? Ayo, anak ini menangkap kepang lagi, menyebalkan. Tak berdaya mengangkat bahu, Jiu Jianxian menghela nafas, dan bergegas menuju perbatasan Beizu. Melihat sangguan Fei Yun, dia bergegas untuk mengikuti. Dia terengah-engah, dan tubuhnya bergetar dengan ratusan mil garis lintang dan bujur. Geng Raja bermarga Raja ini benar-benar tidak bisa diandalkan. Sial, apa yang harus dilakukan? Sudah berhari-hari, leluhur. Perdana Menteri Senior, sebarkan pesannya di sana. Pada saat ini, seorang prajurit bawahan segera datang kepadanya dan membungkuk. Cepat mengambil giok-giok dari tangan pria itu, dan ratusan mil garis lintang dan bujur tidak sabar untuk diperiksa. Apa berita pada saat kritis seperti itu? Namun segera, tubuhnya bergetar dan matanya menyala. Bocah itu benar-benar menghilang, tidak lagi memerintah 4 negara bagian. Kesempatan bagus. Chapter 1108, Lobby. Boom. Di antara puing-puing reruntuhan, sosok melintas. Tapi itu adalah sekte Master Haiyang, berjalan di atas awan. Melihat tanah guntur yang jauh di kejauhan, meskipun masih melonjak, dibandingkan dengan kemarin, itu sudah sangat merana, dan terus merana. Matanya bergetar sedikit, berjalan di awan untuk mengambil napas dalam-dalam, tidak lagi memandanginya, tetapi dengan hati-hati melihat sekeliling, seolah mencari sesuatu secara umum. Tiba-tiba, reruntuhan yang jelas masuk ke telingaku, dan awan berjalan menyala di depan mataku, aku segera menemukan targetnya. Setelah 3 langkah dan 2 langkah, aku datang ke tempat di mana suara keluar, dan melambaikan tanganku dengan keras. Seluruh kehancuran tiba-tiba terbang. Tapi di bawah kehancuran itu, ada sosok yang dikenal di udara, itu adalah sekte Master Haiming, Ling Yuntian. Tetapi pada saat ini, bagaimana mungkin dia masih memiliki kemuliaan seorang raja? Belum lagi pakaian compang camping, bahkan rambutnya berantakan dan tidak normal, dan wajahnya pucat, dan ada jejak darah merah di sudut mulutnya. Tetapi dia setengah mati dengan hanya 1 nafas yang tersisa. Tuan Sekte Tuan, ada apa denganmu? Cepat ambil pil penyembuh ini, pulihkan, dan aku akan mengirimmu ke tanah yang aman untuk ditanami segera. Mau tak mau berjalan di atas awan untuk dengan cepat mengangkatnya. Pil biru halus dan halus lalu, dia tiba-tiba memasukkannya ke mulutnya. Segera setelah itu, Yun Yun membawanya kembali ke punggungnya dengan sangat fleksibel, dan segera setelah dia menginjak kakinya, dia dengan cepat terbang menjauh, dan sosok itu menghilang seketika. Kali ini, orang-orang di sini, hahaha. Tetapi dalam 1/4 jam, awan berjalan datang ke tenda 10 mil jauhnya dari Haiming Zong.
Patroli itu bolak-balik di depannya. Itu adalah murid Haiming Zong yang telah melarikan diri dari kematian ini. Melihat dia datang, tampaknya dia sudah mengerti segalanya. Tanpa interogasi, dia bergegas ke sisinya dan membantu Ling Yuntian di punggungnya bersama, dan berjalan ke tenda tengah. Membalik akun itu, saya melihat masih ada beberapa figur yang akrab di dalamnya. Saya berbaring di atas dukungan sementara dalam posisi yang sangat lemah. Wajahnya juga pucat, tetapi saya sudah sadar. Tetapi itu adalah Suanglong Supreme dan keluarga Sangguan. Ketiga pemimpin tingkat tinggi yang diabadikan di berbagai negara. Ternyata meskipun pedang Jianzun yang tak terkalahkan itu kuat, tetapi karena ada 3 pedang yang menghalanginya, tuan-tuan ini semua berkat-berkat ini. Meskipun masing-masing dari mereka terluka parah, itu sudah mati. Pada saat ini, saat melihat Ling Yuntian, dia juga diselamatkan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memandangnya dengan gembira. Kiki berteriak, Sekte Master Ling, Sekte Master Ling. Menempatkan Ling Yuntian di mimbar. Disertai dengan bisikan lemah dari moralitas semua orang, Ling Yuntian akhirnya membuka mata berkabut di pingsan, mengangkat matanya dan melirik ke wajah-wajah yang akrab di sekitarnya, bergumam. Di mana ini? Apa yang terjadi pada orang tua itu? Hehehe. Apakah Tuan Sekte tertegun oleh monster tua itu? Kita semua dikalahkan oleh pedangnya dan hampir kehilangan nyawanya. Untungnya, Sekte Master Bu tiba dan menyelamatkan kita satu persatu dalam waktu. Kalau tidak, kita akan mati di bawah reruntuhan. Dia tidak bisa menahan tawa, dan janggut hitam menafsirkan tertinggi, sambil melirik awan berjalan dengan pandangan bersyukur, dan memuji dengan keras kali ini. Lord Patriarch benar-benar penyelamat kita, rahmat besar, syukur besar. Tanda seru. Sambil tersenyum, Zhou Yun melambaikan tangannya dengan rendah hati, dan bahkan menyalahkan dirinya sendiri, di mana, kamu sopan, bumu tidak punya waktu untuk bertarung denganmu pada saat itu. Itu memalukan. Tangan ini tidak cukup untuk benar-benar peduli. Jika kamu ada di sana pada saat itu, aku takut, seperti kita, kamu harus mengubur reruntuhan yang dalam. Lalu siapa yang akan datang untuk menyelamatkan kita orang tua? Bu Sekte Master, kamu tidak mengejar perang ini pada waktu itu benar sekali. Orang tua itu adalah Zongmen memiliki banyak perbedaan denganmu, Hai Han. Di mana, Supreme Blackbeard sopan, dalam analisis akhir kita adalah kelompok, biasanya beberapa hal sepele, tidak cukup gigi, hahaha. Dengan lembut melambaikan tangannya. Awan berjalan tersenyum sangat murah hati. Mendengarkan percakapan antara keduanya, Ling Yuntian juga benar-benar jelas, ternyata mereka semua di sini diselamatkan dengan berjalan di atas awan. Jadi, nyaris tidak mendukung tubuh, Ling Yuntian juga ingin mengucapkan terima kasih. Namun, pada saat ini, tirai tenda tiba-tiba didorong terbuka, dan sesosok tubuh yang mengenakan jubah hitam tiba-tiba muncul di depan semua orang, dan tertawa terbahak-bahak, hahaha. Kamu begitu aman di dunia ini, kebenarannya benar-benar memuaskan. Sekte Master Ling, Suanglong Supreme, dan perwakilan dari Dongzu dan Nanzu, saya tidak tahu jika Anda terluka parah. Apakah nyaman untuk mendengarkan kata berikutnya? Siapa kamu, daftar? Ling Yuntian berteriak keras. Sambil tersenyum, pria berjubah hitam itu segera menoleh ke atas untuk mengungkapkan wajah asli Lusan, dan berkata dengan senyum jahat, semua orang di sini. Diperkirakan beberapa dari Anda sudah akrab dengan itu, dan beberapa dari Anda belum mengenalinya. Jadi di sini adalah pengantar, ini adalah Perdana Menteri Kerajaan Pedang Zongzu. Apa, kamu 100 mil garis lintang dan bujur? Para murid menyusut tak terkendali, dan semua orang terkejut. Bagaimana mungkin kamu tiba-tiba datang ke pedalaman Beizu dan menerobos masuk ke dalam kubu sementara kami Haiming Sek? Di sini, jatuhkan dia. Begitu suara itu jatuh, ketika saya berjalan ke Yundeng, saya mengangkat tangan saya, meraih ratusan mil, dan minum lagi dan lagi, hahaha. Ada jalan ke surga, Anda tidak pergi. Neraka tidak memiliki pintu, Anda mendobrak, kali ini kita tidak bisa hanya mengambil di bawah pilar bintang pedang, Bai Li Yutian. Dan bahkan ting-teng pertama bintang pedang itu, Bai Li Jingwei telah menang, tampaknya bintang pedang itu jatuh, hanya sekitar sudut. Pada saat yang sama, suara nyaring dan jernih terdengar, dan para murid Sekte Haiming di luar tenda juga membanjiri dan mengepung pengganggu di depan mereka. Pelan-pelan, mencicit. Namun, tepat ketika telapak awan berjalan akan datang kepadanya, Bai Li Jingwei berteriak keras, tetapi telapak tangannya berhenti tiba-tiba, menatap orang di depannya, senyum jahat melanjutkan. Bai Li Tuan Perdana Menteri, trik apa yang Anda miliki? Meskipun Anda tak tertandingi di Zizu dan terkenal di 5 negara bagian, Anda adalah sarjana yang lemah, dan kekuatan Anda tidak terlalu baik. Kalau begitu, kenapa kamu harus gugup? Senyum aneh melintasi sudut mulutnya, Bai Li Jingwei mengangkat bahu sedikit, dan menatap Ling Yuntian di belakang mereka.
Mata mereka samar, Sekte Master Ling, gambar hari ini lemah, tanpa seorang prajurit. Seorang pengawal, pergi ke tempat Anda secara pribadi, hanya ingin memiliki pembicaraan yang baik. Jika saya tidak bisa langsung ke pokok permasalahan, saya akan memimpin dan menanganinya. Mengapa? Anda tidak memiliki begitu banyak tuan yang tak ada taranya, masih di wilayah Anda sendiri saya seorang sarjana tanpa ketidakberdayaan? Bahkan tidak memberi saya kesempatan untuk mengatakan beberapa kata pada akhirnya. Kelopak matanya sedikit bergetar, dan berjalan di awan untuk melihat Ling Yuntian dan meminta pendapatnya. Ling Yuntian mengerang sedikit, batuk beberapa kali, tetapi melambai lemah, dan murid-murid Sekte Haiming yang menerobos kembali bersama. Walking Cloud juga menoleh dengan pahit, dan kembali ke Ling Yuntian, memarahi dan mengutuk, kamu tidak bisa melakukan trik apapun, Ham. Sudut mulut terangkat, dan anggukan dari Baili Jingwei sedikit mengangguk. Jadi Perdana Menteri Baili, sekarang kedua belah pihak berada dalam hubungan yang tidak terkekang. Apa yang ingin Anda lakukan ketika Anda tiba-tiba mengunjungi kami? Ling Yuntian bertanya pelan setelah menatapnya dalam-dalam. Orang-orang lain mendengarnya, dan memandang Baili Jingwei bersama-sama, aneh dan tidak baik di mata mereka. Apa yang dilakukan Perdana Menteri yang berbahaya ini? Dia datang sendiri, bahkan bukan Raja Pedang, bukankah dia mati? Sambil tersenyum, Baili Jingwei menggelengkan kepalanya dengan ceroboh, tetapi dia dengan cepat tampak tenang dan memutuskan untuk mengatakan, itu bukan rahasia. Perdana Menteri datang ke sini hari ini secara khusus, hanya ingin menyelamatkan hidup semua orang. Selamatkan kami, dengan tak berdaya, semua orang saling memandang. Tetapi mereka semua tertawa terbahak-bahak dan Suprim yang berjenggot hitam tidak bisa menahan tawa dan berkata, Bai Li Cheng, apakah Anda benar? Sekarang, kita berada dalam ayunan penuh dan moral sedang booming. Baru saja ada murid yang datang untuk melaporkan bahwa leluhurmu tidak dapat menahannya, tetapi kami masih memiliki puluhan juta orang di dalamnya, dan kami hampir selesai. Anda sekarang sedang berlari ketika Anda datang kepada kami dan berkata tanpa malu-malu untuk menyelamatkan kami? Hah, sebuah lelucon besar. Ya, orang mengatakan bahwa Perdana Menteri Bai Li Cheng tidak tertandingi, dan hanya ada satu di dunia. Saya tidak berpikir saya akan mengatakan omong kosong seperti ini hari ini. Sepertinya kabar angin itu selalu salah, hahaha. Sisa orang juga tertawa bersama. Dia tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Baili Jingwei tidak peduli. Dia berdiri diam dan mendengarkan mereka tertawa di sana. Setelah mereka tertawa, mereka berkata dengan santai, kalian berkata dengan baik, kalian baik-baik saja, kali ini memang benar bahwa kamu adalah pemenangnya, Jingwei dikalahkan dan diyakinkan. Dan tidak ada yang bisa dikatakan. Kerajaan Bintang Pedang kita memang dipaksa untuk diselesaikan oleh kehendak semua orang. Tetapi apa yang dikatakan oleh Perdana Menteri sebelumnya juga benar. Bintang pedangku sudah selesai, saya khawatir itu juga hari di mana Anda tidak terjawab. Tiba-tiba, semua senyum kaku, wajah Ling Yuntian perlahan-lahan suram, menatapnya dengan ganas, dan dengan dingin berkata, ratusan mil, apa maksudmu? Hehehe. Bukankah kamu sudah memikirkan konsekuensi dari melakukan itu sebelum membuat keputusan ini? Ada dua sinar bijaksana di mata, dan Baili Jingwei tersenyum sedikit dan berkata dengan ringan. Aku mengakui bahwa kamu memenangkan pertempuran ini, tetapi pada saat yang sama, kamu juga kalah. Kamu mengalahkan bintang pedang yang tidak pernah gagal. Kekaisaran, tetapi harga yang harus dibayar, adalah sama. Apakah Haiming Zong atau Suang Long Yuan, atau Sangguan dan Murong, tidak ada lagi di masa depan, karena Anda telah jatuh dengan kerajaan bintang pedang saya dan menghilang di antara langit dan bumi. Kentut, perang ini, kerajaan bintang pedangmu runtuh, bagaimana hubungannya dengan kami, bagaimana itu bisa dikubur denganmu? Tidak masalah. Lalu kamu tahu, bagaimana kekuatan luar biasa yang lemah ini membuatku negara besar, dan segera runtuh? Tentu saja, mengangkat alisnya dengan penuh kemenangan. Ling Yuntian tersenyum dingin dan berkata, selama kita bisa memenangkan kepala Jianzun yang tak terkalahkan. Bintang pedangmu tidak akan memiliki pilar. Kalau begitu aku masih memiliki puluhan juta tentara dan kuda, dan keempat Raja Pedang ada di tangan. Tetapi karena konsumsi yang besar dengan para leluhur, tidak ada lagi kekuatan untuk bertarung. Aku masih bisa menghancurkan keempat negara bagian. Iya, aku takut kartu truf di tanganmu akan menjadi bom yang membunuhmu. Ling Yuntian mencibir, dan Ling Yuntian melanjutkan, tanpa kejutan dari Jianzun yang tak terkalahkan. 4 di tanganmu Sword King, maukah kamu mendengarkanmu? Begitu komentar ini keluar, orang-orang lainnya juga membuat senyum masam dan menatapnya dengan wajah tegas. Sebuah cahaya menghina melintas di matanya, Baili Jingwei menyeringai, dan bertanya dengan lantang, jadi, bagaimana Anda bisa tahu bahwa hal pertama yang mereka lakukan ketika mereka mendengar tentang kematian nenek moyang mereka adalah memberontak terhadap saya? Ini, tubuh itu tiba-tiba bergetar. Dan orang-orang menjadi kaku lagi, tetapi mereka membeku lagi. Chapter 1109, War Without Winner.
Sambil mengerutkan kening dalam, semua orang di ruangan itu saling memandang, tetapi mereka menatap tajam pada tatapan tak terduga dari Bai Li Jingwei, dan berkata dengan tenang. Apa maksudmu, hehehe? Tidak ada, aku hanya ingin mengatakan bahwa kita semua tampaknya masuk dalam perhitungan seseorang. Kerang senipe bertarung, para nelayan diuntungkan. Dalam perang ini, tidak ada dari kita yang menjadi pemenang. Ada kilatan amarah di matanya, dan dia sangat kesepian. Bai Li Jingwei mengambil napas dalam-dalam dan menghela nafas. Tubuh tidak bisa menahan guncangan, dan semua orang saling memandang lagi, dan ada juga kecurigaan yang dalam di matanya, dan dia menatapnya dengan ekspresi bingung. Tidak bisa menahan senyum dan menggelengkan kepalanya, nafas panjang dari 100 mil garis lintang dan bujur, tetapi wajahnya tiba-tiba cerah, memandang dekat semua orang, dan memutuskan. Saya pikir Ting Teng Anda hanya mengatakan kepada Anda untuk melakukannya setengah dari hasil, maka saya akan memberitahu Anda bagaimana sisanya akan berkembang. Pertama-tama, langkahmu benar-benar beracun, dan kamu tidak berusaha keras untuk menargetkan leluhurku. Ini benar-benar berani. Aku tidak pernah berpikir bahwa kamu akan memiliki keberanian seperti itu. Tentu saja, ini bukan keberanianmu sendiri, tetapi hanya membuat dirimu dalam kesulitan. Itu hanya digunakan oleh orang lain, tetapi tidak dapat disangkal bahwa trik ini benar-benar menarik kakiku yang menyakitkan. Untuk memenangkan 4 negara bagian, kebenarannya benar-benar sedikit keberhasilan yang cepat. Walaupun ekspansi cepat dari Raja Pedang yang kuat dapat meningkatkan kekuatan kekaisaran. Tetapi mereka telah menjadi faktor yang paling tidak stabil. Begitu tidak ada penindasan oleh para leluhur, keempat orang ini akan segera memberontak dan menjadi ancaman terbesar untuk menumbangkan kekaisaran. Bukankah ini yang dikatakan Tuan Zuo? Mereka bertukar pandang, dan semua orang tersenyum sedikit dan mengangguk diam-diam. Itu benar, ini adalah rencana Tuan Zuo. Ini benar-benar mengenai kelemahan fase pertama dunia ini, kalau tidak, dia tidak akan berada dalam bahaya secara pribadi. Dia datang ke sini untuk mencari kedamaian dan dengung. Namun, ini baru setengah dari perkembangan. Tampaknya melihat pemikiran yang cermat dari semua orang. Bai Li Jingwei berbalik dan melanjutkan, perkembangan selanjutnya adalah yang paling mengerikan, tetapi tidak untuk hidup saya, tetapi untuk Anda. Anda berpikir, tua begitu berita kematian para leluhur keluar, keempat Raja Pedang itu akan segera merenung kembali? Hah, lelucon, siapa keempat orang ini, yang berlari untuk saya di Zhongzhou untuk mendapatkan jasa dan kekurangan? Tepat setelah kematian leluhur, tak seorang pun mengancam mereka, kekuatan tempur dari 4 negara bagian sangat rusak. Ketika tidak ada yang bisa melawan mereka, apakah Anda pikir mereka akan memberikan kesempatan yang begitu baik? Tubuh itu tidak bisa menahan diri untuk tidak kaget. Semua orang di tempat itu terkejut dan tergagap kamu. Maksudmu, aku tidak tahu apa yang mereka pikirkan. Tetapi jika itu diserahkan kepadaku, kedua belah pihak akan dikalahkan dan keduanya akan terluka. Ketika mereka berdua lemah, aku tidak akan segera memberontak melawan kekaisaran. Atas nama balas dendam, para leluhur terus bertarung dalam perang ini dan membasuh kekuatan tempur yang tersisa dari 4 negara. Ketika tidak ada seorang pun di 4 negara dapat memberontak melawan mereka, mereka akan memberontak melawan Zhongzhou seperti yang Anda pikirkan. Seperti iblis, senyum suram tergantung di sudut mulut, dan cahaya roh-roh jahat melintas di mata Bai Li Jingwei, menatap mereka dengan suara menggoda. Jadi aku berkata, hari ketika bintang pedangku jatuh, itu adalah kamu ketika 4 negara dihancurkan, maka dunia, 5 negara bagian dan bumi, semuanya ada di dalam saku keempat pendekar pedang. Apakah Anda sudah memikirkan akhir ini? Keringat dingin di dahinya naik lurus, dan para pemimpin senior dari keempat negara bagian ini sudah sangat dingin, dan punggungnya basah oleh keringat dingin. Ada senyum puas di sudut mulutnya, dan dia dihembuskan dengan suara panjang dan suara panjang. Dia melanjutkan dengan suara mantap, dibutuhkan banyak kekuatan tempur dan kematian serta luka yang tak terhitung jumlahnya. Baru kemudian, leluhur yang mengaku tak terkalahkan di dunia ini terselesaikan, tetapi ia membuat gaun pengantin untuk orang lain. Pada saat itu, Haining Zong sudah pergi, Akademi Sangyong sudah pergi, rumah Sang Guan. Hahaha, kebencian Guan Fei Yun di atas keluarganya, bahkan jika itu masih ada, buah apa yang bisa dimakan? Singkatnya, yang terakhir adalah 4 raja, tidak, ada satu, adalah dunia Tuan Zuo. Mungkin Anda tidak tahu bahwa sekarang ada pemberontakan di mana-mana di Zhongzhou, dan kekuatan misterius meningkat dengan cepat. Saya ingin meregenerasi kekuatan baru di dunia ini setelah semua kekuatan utama di 5 negara dihancurkan, Tuan Zuo. Saya mengarahkan drama ini dengan satu tangan, tidak ada alasan untuk tidak memberi Anda sepotong sup, Anda berkata, hehehe. Wajahnya berkedut ganas, dan tokoh-tokoh atas ini saling memandang dengan berat hati yang sama. Jika benar mengatakan demikian menurut Bai Li Jingwei, mereka bertarung dengan putus asa, mengapa? Apakah ini berarti bahwa Tuan Zuo menghitung dari awal, tidak hanya Zhongzhou, tetapi juga keempat negara mereka?
Saat memikirkan ini, wajah semua orang menjadi lebih berat, dan pada saat yang sama pikiran tentang senyum acuh tak acuh Zuofan bahkan lebih menakutkan. Pria ini benar-benar mengerikan. Mereka bahkan tidak dapat menemukan konspirasi semacam itu. Mereka masih bekerja sebagai kaki tangan. Mereka benar-benar dijual dan dibayar untuk jumlah orang. Jika ini benar-benar terjadi, nenek moyang mereka dihancurkan, bagaimana mereka akan pergi menemui leluhur-leluhur di bawah 9 mata air? Memikirkan hal ini, semua orang menghela nafas dan menundukkan kepala mereka, menggelengkan kepala mereka. Sialan Zuofan, aku tahu bocah pengkhianat ini, dia tidak baik pada awalnya, dan dia hampir digunakan olehnya. Kalian, ingat, dia bilang dia ingin membakar di dalam Zhongzhou, itu ternyata menjadi kesempatan untuk bertarung untuk wilayah itu anak. Pada saat ini, berjalan Yun berteriak, menatap Ling Yuntian dengan marah, dan bertanya, Sekte Tuan Ling, apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Sambil mengerutkan kening, mereka semua mengembun menjadi jerawat, wajah Ling Yuntian bermartabat dan sulit untuk memilih. Tapi dia tidak bisa membantu tetapi menatap Bai Li Jingwei yang tersenyum di depannya, berpikir sedikit, dan akhirnya mengertakkan giginya, bergumam, Bai Li Cheng datang ke sini secara khusus. Seharusnya dia tidak hanya ingin menunjukkan mari kita mempermalukan kami dengan IQ Anda. Jika Anda memiliki sesuatu, katakan saja. Yang dia inginkan hanyalah kalimat ini. Bai Li Jingwei melihat bahwa kepala Sekte Haiming akhirnya membuka mulutnya, dan segera tidak bisa menahan senyum hangat, sedikit mengangguk, Sekte Master Ling, aku di sini untuk masalah ini. Karena kita berdua tidak ingin membuat gaun pengantin untuk orang lain, menyelesaikan orang yang tak tahu malu. Jingwei juga berharap bahwa Sekte Master Ling dan para pemimpin tingkat tinggi dari negara-negara dapat segera menghentikan pengepungan mereka terhadap para leluhur. Apa, berhenti? Kamu membiarkan kami menaruh monster tua, Jian Sun yang tak terkalahkan? Tanpa sadar, dia menatapnya dalam-dalam, tetapi Ling Yuntian agak ragu-ragu, mengepalkan tinjunya dengan enggan akhirnya. Dia dipaksa ke dalam situasi putus asa. Kesempatan seperti itu, di mana bisa ada di masa depan? Hahaha. Dari sudut pandang Lord Sek, Jingwei juga merasa sangat disayangkan bahwa kesempatan langka seperti itu dilepaskan. Tapi Anda harus tahu bahwa segala sesuatu yang direncanakan oleh Zuofan akhirnya dikumpulkan pada leluhur. Anda harus menjadi orang lonceng untuk menyelesaikan cincin. Jika Anda ingin memecahkan biro ini, Anda harus membuat rencana untuk leluhur Anda. Anda semua adalah orang yang sama di setiap negara bagian. Apakah Anda benar-benar ingin kehilangan yayasan negara dan mencari masa depan untuk orang lain? Tapi itu benar-benar menyentuh garis lintang dan bujur. Tubuh itu bergetar dengan keras lagi, dan setelah semua orang saling bertukar pandang, mereka berdua mengertakkan gigi dan menganggukkan kepala dengan enggan. Setelah mencapai kesepakatan, Ling Yuntian menatap Bai Li Jingwei lagi dan lagi, berpikir sedikit, tetapi berkata dengan serius, oke, kami berjanji padamu. Tapi setelah Jian Zun yang tak terkalahkan dibiarkan hidup, jangan khawatir, kekaisaran kita sekarang menderita masalah internal dan eksternal, dan kerugiannya berat. Dan kita tidak mampu lagi. Segera berakhir, tidak ada dari kita yang menjadi pemenang. Dan generasi bintang pedang ini berjanji bahwa dalam 100 tahun, mereka tidak akan pernah melakukan langkah di 4 negara bagian, dan hari ini saya mengambil sumpah untuk bersaksi. Mendengar kalimat ini, semua orang merasa lebih nyaman dan mengangguk bersama. Kali ini, ada 100 tahun stabilitas lagi. Setelah memikirkannya, Ling Yuntian mengangguk ringan, lalu mendongak dan berteriak, kemarilah, pesan. Boom. Di sisi lain, setelah suara ledakan perak meledak, puluhan ribu master di depannya sekali lagi terbelah menjadi debu dan asap. Tetapi Bai Li Yuyu dan Bai Li Yulei juga menggigil dan tampak lemah untuk sementara waktu. Tapi mendengarkan dua suara berdebar, mereka semua jatuh ke tanah bersama, benar-benar kelelahan. Sudah berakhir, kita tidak bisa menahannya lagi. Bai Li Yuyu melirik Bai Li Yulei dan yang lainnya dengan nafas panjang, kelelahan dengan wajah yang lembut, tetapi menggelengkan kepalanya tanpa daya. Orang-orang yang lain juga melihat ke bawah dan tertawa putus asa. Selama berhari-hari, leluhur dan beberapa raja pedang bergiliran dalam pertempuran, tetapi luka-luka yang terluka ditambahkan ke luka-luka itu. Dan luka-luka yang tidak terluka habis dan tidak lagi bisa bangkit. Siu siu siu. Tetapi pada saat ini, ada beberapa suara menerobos udara, dan tim lain dari pemain yang dilanda kematian bergegas ke arah mereka, berteriak, tetapi mereka mandek. Hei, ada apa? Bagaimana bisa orang-orang ini runtuh, dan tidak ada yang berdiri, tidak bisakah kau katakan? Memikirkan hal ini, mata semua orang yang sunyi senyap tiba-tiba melepaskan warna harapan lagi, dan bahkan gemetar dengan kegembiraan, saudaraku. Saudara, mereka tidak berdaya, ayo maju, ambil kepala mereka. Apa, mereka tidak berdaya? Artinya, kita tidak harus mati dalam kelompok ini, kita meriam makanan ternak? Kamu tidak harus mati, kamu memenangkan Jian Zun yang tak terkalahkan dan kepala 5 Raja Pedang.
Mereka terkenal selama ribuan tahun, dan mereka mengejutkan 5 negara bagian. Mengaum-mengaum. Raungan terdengar satu demi satu, sekelompok orang yang semula mati, tiba-tiba berteriak dengan darah, berlari ke 5 orang, dan menatap mata ke 5 orang itu. Seolah-olah mereka sedang melihat sekelompok obat mujarab, mata merah, bersemangat. Gonglu Lilu tepat di depannya, menginjak tubuh saudara-saudara sebelumnya, benar-benar membiarkan mereka mengambilnya dengan sia-sia. Sudut-sudut mulut semuanya ada di belakang kepala, jika sekelompok orang gila, seperti sekawanan serigala. Mereka harus menerkam dan membagi tokoh-tokoh puncak terkenal ini dan memakannya bersama-sama. Melihat semua ini, bibir Bai Li Yutian berkedip, tetapi wajahnya sangat marah. Dia mengepalkan Excalibur di tangannya dan menggertakkan giginya. Di sini, semut-semut ini masuk sambil mengambil keuntungan darinya, sungguh memalukan. Sisa Raja Pedang mendengar bahwa mereka semua berwajah dingin, tidak mau. Sebagai Raja Pedang, jika mereka mati di tangan Murongli dan Ouyang Lingtian pada tingkat yang sama, mereka tidak merasakan apa-apa, bahkan monster Zuofan. Digigit bayi kecil ini benar-benar memalukan. Tunggu sebentar, Sekte Master Ling memerintahkan mereka, tidak ada yang bisa menembak mereka ke Jianzun yang tak terkalahkan. Dan mereka yang melanggar perintah tidak akan memiliki amnesti untuk dibunuh. Namun, pada saat ini, minuman keras tiba-tiba bergema di langit. Dan anggota tim yang gila kematian tiba-tiba membeku begitu mereka mendengarnya. Chapter 1110, Unwilling. Apa yang terjadi? Berdiri kosong dan polos, tidak ada yang merasakan tatapan bingung di mata Anda. Anda melihat saya melihat Anda, dan Anda tampaknya tidak percaya itu benar. Gigitan yang paling sulit adalah untuk digerogoti. Bagaimana saya bisa menghentikannya? Mata semua orang bingung, dan bahkan Jianzun yang tak terkalahkan, mereka semua bingung dan tidak jelas. Apa yang sedang dilakukan keempat negara bagian ini? Sosok putih jatuh, dan pengudusan asli dari tim organisasi segera mendatangi semua orang, berjalan ke Jianzun yang tak terkalahkan, dan membungkuk sedikit, mengangkat tangannya, Tuan Bai Li. Dan semua Raja Pedang, silakan datang ke sini, orang-orangmu akan menjemputmu. Orang kita, tubuh bergetar hebat, keenam saling memandang, bahkan lebih bingung. Tetapi pada saat ini, mereka sudah menjadi daging di atas talenan, dan mereka dipotong sewenang-wenang. Apalagi yang mengerikan, jadi dia tidak peduli trik apa yang mereka miliki. Setelah Bai Li Yutian memuntahkan beberapa darah lagi, dia melangkah maju dengan bantuan beberapa Raja Pedang dan berjalan pergi. Kenapa? Mengapa membiarkan mereka pergi? Namun, pada saat ini, auman kemarahan bergema di dunia, sosok abu-abu tiba-tiba melangkah, dan dengan tangisan, mereka menabrak Bai Li Yutian. Dan telapak tangan yang keras membanting kepala mereka terputus, saudara-saudaraku meninggal di tangan mereka. Kami menghabiskan begitu banyak waktu untuk menggiling mereka dengan cara ini. Mengapa akhirnya hanya sedikit lebih buruk, sehingga kita tidak akan mengambil nyawa mereka dan membalaskan dendam saudara-saudara kita? Sword Sovereign terkalahkan, kamu mati. Hei, sentuh. Namun, telapak tangannya yang luar biasa belum mencapai setengah rambut Jianzun yang tak terkalahkan, energi yang tak tertandingi, sangat curam sehingga tembakan akan keluar. Dan itu akan mengenai pria itu secara instan, dan itu akan menjadi tubuh yang rusak. Untuk kabut darah, menghilang tanpa jejak. Pria tua dengan rambut putih itu menggoyang-goyangkan jari-jarinya dari Yuan Li, mengibaskan bibirnya dengan jijik, memandangi kerumunan yang lain, dan berkata dengan dingin. Apakah kamu baru saja mendengar kata-kata orang tua itu? Para pemimpin senior dari 4 negara dengan suara bulat memutuskan, tolong jangan mengalahkan pedang itu. Hormati mereka untuk pergi, pelaku, mati, ini akhirnya, Tubuh tidak bisa membantu tetapi bergetar, semua orang melihat pemandangan ini, semua menundukkan kepala dengan enggan, gigi menggigit bibir mereka, wajah marah. Tetapi mereka tidak berani berbicara. Mereka tidak tahu, apa yang sedang terjadi pada para eksekutif tingkat tinggi ini, dan ketika pencapaian besar akan segera berakhir, mereka benar-benar keluar seperti ini. Lalu apakah puluhan juta orang yang telah mati sebelum mati sia-sia? Mengabaikan semut-semut yang bahkan tidak bisa mengendalikan nasib mereka, Bai Li Yutian menyipitkan mata seperti ini, dan menemani lelaki tua itu, dia terus berjalan maju. Segera, mereka datang ke hutan kecil. Di sana, Ling Yuntian dan yang lainnya telah menunggu lama, dan ada juga sosok yang akrab, yang juga merupakan Perdana Menteri Bintang Pedang, Garis Lintang dan Bujur Pedang. Jingwei, apa yang terjadi? Dapatkah kamu memberitahu lelaki tua itu? Dia menatapnya dengan tajam. Meskipun Bai Li Yutian terluka parah, dia masih menatapnya seperti seorang raja. Dengan cara yang sama, Bai Li Jingwei membungkukkan tangannya dan dengan hormat berkata, Nenek moyang, kita telah membuat perdamaian dan perang telah berakhir. Oh, memang begitu. Mengangguk-angguk ringan, Bai Li Yutian merasa lega, dan dia menghela napas, menatap lurus ke arah orang India yang mengejutkan luar angkasa di belakangnya, dengan dingin berkata. Apakah itu susunan teleportasi ruang angkasa?
sangat rahasia, dan sebagainya kecil. Saya khawatir Anda hanya dapat melewati 1 atau 2 orang sekaligus. Apakah itu mahakarya Anda? Iya, para leluhur, untuk berjaga-jaga, Lintang dan Bujur dapat datang ke belakang Beizu kapan saja, dibangun khusus. Bagus, ayo pergi, semuanya jelas. Baili Yutian Trail berjalan menuju arah teleportasi, dan sisanya bergegas untuk mengikuti. Ling Yuntian tersenyum sedikit dan mengambil langkah maju. Tuan Jianzun, kali ini Anda dan kami tidak setara, dan keduanya memiliki kerusakan satu sama lain. Saya berharap di masa depan tidak ada lagi perselisihan. Mengabaikannya, bahkan tidak meliriknya dari awal hingga akhir. Baili Yutian berjalan ke barisan teleportasi sedemikian rupa diam sehingga sosok itu menghilang dengan dengungan. Kulitnya terluka, dan Ling Yuntian agak malu. Karena kamu layak berbicara dengan leluhurku, hal-hal lama yang tidak berani bertarung bahkan dalam pertempuran, Meliriknya, Bai Yuyu mencibir keras. Dan kemudian menghilang di saluran transmisi. Sisa Raja Pedang juga tampak menghina dan mengirim mereka kembali bersama, termasuk Pangeran Baili Jingtian. Melihat ini, Baili Jingwei, tanpa tahu bagaimana tertawa, mengepalkan tinjunya dengan hormat kepada Ling Yuntian, mengungkapkan seringai, Tuan Sekte Master tidak keberatan. Leluhur dan geng Raja-Raja Pedang memiliki temperamen ini, Jingwei ada di generasi ini mereka tidak bisa membayarnya. Di mana Anda berharap Tuan Perdana Menteri? Tentu saja, Perdana Menteri mengatakan bahwa kita akan aman dalam 100 tahun ke depan. Hahaha. Selamat tinggal. Dengan seringai, Baili Jingwei juga berubah menjadi susunan teleportasi dan menghilang. Hanya pada saat kepergiannya, penghinaan telanjang di sudut matanya, bisa dilihat oleh siapapun. Bas, semua orang sudah pergi, meninggalkan Ling Yuntian dan mereka semua menunggu. Pada saat ini, kulit Ling Yuntian tidak bisa menahan diri untuk tenggelam. Mengetahui bahwa dia tidak bahagia di dalam hatinya, dia berjalan di atas awan dan terkekeh, lalu segera tersanjung, arogansi Jianzun yang tak terkalahkan terkenal di dunia. Sekte Master Ling menyiksamu demi yayasan Shizu. Periksa, jelas beri aku cek. Namun, tepat setelah suaranya jatuh, Ling Yuntian berteriak tiba-tiba, mengapa Baili Jingwei dikirim langsung dari garis depan ke pedalaman saya di Beizu? Dan ada arai teleportasi rahasia? Mengapa kita berada di markas Haimingzung? Bisakah dia masuk seolah-olah dia tidak bertuan? Zuo Fan benar, kita memiliki pengkhianat di Beizu, dan status orang ini tidak boleh rendah. Kalau tidak, bagaimana bisa diam? Tinggalkan pintu belakang untuk Zhongzhu. Mengangguk dengan keras, Walking Yun juga mengangkat tinjunya. Ya, Anda harus memeriksa, Tuan Sekte Master, Anda dapat yakin bahwa masalah ini diserahkan kepada saya. Dan saya pasti akan memeriksanya. Dengan menatapnya dalam-dalam, Ling Yuntian mengangguk sedikit, menghela nafas tak berdaya, dan hatinya cemberut. Siapa pengkhianat negara bagian utara ini? Di sisi lain, di kamp Baili Jingwei, tetapi setelah mendengarkan suara fluktuasi ruang, Baili Yutian dan yang lainnya muncul di sini bersama-sama, dan yang terakhir di Baili Jingwei kembali. Melihat wajah dan atmosfer yang akrab ini, Jianzun yang tak terkalahkan dan Five Swords Kings merasa sedikit seperti dunia lain. Akhirnya kembali, ini adalah batas mereka, tempat keamanan. Setelah pengepungan yang mengerikan terhadap puluhan juta orang, bahkan penguasa Raja Pedang ini sebenarnya memiliki perasaan panik dan ingin kembali ke rumah. Perdana Menteri Lintang dan Bujur, kali ini Anda benar-benar bekerja. Melihat bahwa Baili Jingwei akhirnya kembali, Pangeran Baili Jingtian bergegas maju dan berkata dengan sangat tulus. Jika Anda tidak muncul tepat waktu, diperkirakan kami akan sulit untuk kembali. Hanya saja saya tidak tahu bagaimana Perdana Menteri meyakinkan mereka untuk membiarkan kami kembali dengan selamat, sangat bahagia. Sederhana, karena mereka memegang pegangan kita. Dengan tak berdaya, dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Baili Jingwei mengeluarkan batu giok dan menyerahkannya kepadanya. Kaisar datang untuk melaporkan bahwa kerajaan bintang pedang kita telah jatuh di ribuan kota hanya dalam beberapa hari. Dan para leluhur digiling dalam kasus terburuk, selama mereka pingsan, keempat Raja Pedang akan siap bergerak. Sekarang kita memiliki masalah internal dan eksternal dan penuh lubang. Jika benar-benar tidak ada kekuatan untuk bertarung lagi, mereka secara alami akan mengembalikan kita. Apa? Bagaimana itu bisa begitu serius, bahkan di dalam kekaisaran? Orang-orang ketakutan, dan semua orang berteriak. Mengangguk tak berdaya, Baili Jingwei juga pahit. Ya, kali ini Zuo Fan benar-benar menikam kami menjadi sarang lebah. Aku takut akan sulit bagiku untuk beristirahat setelah beberapa dekade. Kenapa? Apakah itu bermarga Zuo lagi? Tapi bagaimana dia membuat seluruh kekaisaran kita? Murid mata tidak bisa menahan diri, Baili Jingtian dan Raja Pedang lainnya Kiki terkejut. Setelah melirik mereka, Baili Jingwei tersenyum lebih keras. Semua orang, ini Baili Jingwei saya minta maaf kepada leluhur dan semua orang, dalam rencana tata letak. Benar-benar kehilangan anak itu.
Mungkin Anda belum tahu, dia ini adalah helm sejati Shizu kali ini, Grand Marshal of Shizu. Mengatakan itu, ratusan mil garis lintang dan bujur akan menjelaskan seluk-beluk satu persatu. Tetapi ketika semua orang mendengarnya, mereka semua tercengang. Mereka hanya tahu bahwa Zuo Fan adalah seorang guru tersembunyi, seorang siswa terkenal, tetapi dia tidak pernah berharap bahwa orang ini benar-benar memiliki tren secara keseluruhan dalam pikiran. Dan memainkan tepuk tangan pejabat senior Wuzu. Apa asal-usul orang ini, yang benar-benar dapat melawan nenek moyang dari zaman dahulu, Perdana Menteri dari musuh budaya, seni bela diri yang tiada taranya, bakat unicorn, dan dual sipil dan militer? Singkatnya, hal-hal lama dapat dikendur saat ini, sepenuhnya karena anak itu hilang. Kalau tidak, aku takut bahkan jika aku berdebat dengannya secara langsung, aku akan menjadi orang yang kehilangan hal terakhir. Anak ini benar-benar asli dalam kehidupan ini, lawan yang paling mengerikan. Ada ketakutan yang mendalam di matanya, dan 100 mil garis lintang dan bujur sungguh-sungguh. Semua orang melihatnya, dan setelah kunjungan singkat, mereka menghela napas. Akhirnya, Bailey Yuyun berkata, Perdana Menteri Senior, Anda dapat yakin bahwa anak itu tidak lagi menjadi ancaman Anda. Kenapa? Tanpa diduga, Bailey Jingwei bertanya-tanya. Karena, dia telah dimakamkan di mulut Kraken. Bagaimana dengan orang mati lagi? Hahaha. Dengan tawa yang keras, Bailey Yuyun segera memberitahu mereka tentang kontes dengan Zuo Fan. Kali ini, saya benar-benar tercengang dengan mendengar ratusan mil garis lintang dan bujur. Akhirnya, saya melihat dengan dalam pada lengan patah dari Bailey Jingtian dan tidak bisa menahan suara keras, adikmu, apakah anak ini musuh alami kita? Keluarga Bailey kita telah tumbuh dari muda ke tua, dari menulis ke seni bela diri. Dia dilecehkan olehnya satu persatu, dan tidak ada yang bisa mengalahkannya sedikit pun. Tetapi pada akhirnya, dia dibunuh oleh Kraken secara tidak dapat dijelaskan. Lalu apa yang akan kita lakukan? Siapa yang harus kita laporkan kepada musuh ini? Ya, lawan yang telah saya identifikasi dalam hidup saya hilang. Jadi siapa yang akan kita lawan lagi? Apakah kita akan menemukan limbah Ling Yuntian? Apakah mereka juga layak? Tinju mengepal dengan keras, sepenuhnya memahami keengganan Bailey Jingwei. Bailey Yutian juga mengerutkan kening, wajahnya penuh kemarahan, matanya merah. Lalu, puff, kabut darah meletus dengan ganas, dan matanya hitam, benar-benar pingsan. Itu hanya ketika dia meninggal, tetapi dia terus bergumam di mulutnya, Zuo Fan, hidup anakmu, adalah orang tua.